Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Agus Hemodialisis. Jadi saya ingin berbagi pengalaman tentang cuci darah. Jadi ketika cuci darah saya pernah mengalami asam lambung. Wah, ini asam lambung ini betul-betul menyiksa itu ya. Tersiksa sekali saya waktu itu. Jadi saya nggak tahu itu asam lambung. Udah bertahun-tahun itu. Asam lambung saya nggak tahu sama asam lambung. Taunya itu mual, muntah, perut gak enak, badan meriang. Itu sampai bertahun-tahun kemana-mana. Saya nggak tahu itu asam lambung. Saya minum obat apapun nggak mempan itu. Akhirnya saya periksa ke dokter. Setelah itu dokter saya tahu, Pak, ini asam lambung, gitu kan. Asam lambung ini obatnya dikasih obat, diminum sehari 2 kali 1 jam sebelum atau sudah makan. Saya minum sampai seminggu ada reaksi. Saya pindah lagi dokter yang lain, sama, sampai 5 kali sama. Saya ikuti saya sampai berbulan-bulan nggak ada reaksi itu. Ternyata asam lambung saya itu udah parah mungkin itu. Itu rasanya tuh Anda karuan tuh. Kalau asam lambung itu gejalanya mungkin udah pada tahu ya. Itu kan biasanya mual, nek lihat makanan tuh nek, ya kan. Perut itu rasanya begak gitu. Makan tuh langsung susah makan, nggak. Begitu dipaksa nanti berhenti di sini. Itu udah asamnya naik, itu kambuh, oh itu rasanya nggak karuan itu nanti. Udah nggak bisa kentut, nggak bisa muntah. Oh itu rasanya tersiksa. Kemudian saya sampai berbulan-bulan bertahun-tahun saya itu ngerasain asam lambung itu, ngatas itu nggak bisa saya. Sampai dokter tuh sama, saya pindah-pindah terus obatnya sama, gejalanya sama, kemudian prosesnya harus hati-hati, harus makan di hati. Jadi makannya juga nanti hati-hati dalam proses, tetap nggak juga berkurang. Sampai saya putus asa waktu itu, waduh lah, pada terserah asam lambung. Tapi nggak bisa apa-apa, karena gini ya, ketika kita asam lambung kambuh, itu minum obat apapun nggak mempan, makan aja, jangankan obat, makan aja nggak mau, apalagi obat. Jadi sampai muntah itu pernah bisa muntah, itu keluar semua obatnya gelondongan itu. Jadi logikanya gini, ketika kita gangguan pencernaan itu otomatis nggak akan bisa terurai ya, obat vitamin nggak akan terurai menurut saya, karena saya minum vitamin 2 kali itu nggak ada reaksi juga, nggak ada rasa, nggak ada ngaruh gitu loh. Wah, ini memang, jadi saya bayangkan ya, saya udah mengalami gangguan ginjal bermasalah, sekarang bermasalah di lambung. Ini kan dua-duanya tuh vital semua ini. Coba kalau nggak bisa dicerna gimana makanan kita. Akhirnya saya pun udah putus asa lah. Terus saya selama berapa tahun saya udah ngerasain ngedrop tuh enggak karuan. Nah, ceritanya panjang kalau diceritakan, tapi saya mau fokus di asam lambung. Saya udah ke dokter, sudah obatnya sama. Saya baca-baca itu di online tuh sama juga. Yang disampaikan dokter sama, itu obatnya sama, keluarnya sama, ngatasnya sama, pencegahannya sama, semuanya sama plek. Tapi di bawah ada lagi itu, saya baca lah di bawah ini. Minum obat asam lambung akan maksimal reaksinya ketika perut kosong. Nah ini perut kosong, saya baru berpikir logika saya ini. Akhirnya saya mulai merubah tadi pola minum obat. Jadi saya rubah perut kosong. Saya dari pagi sampai sore makan, kalau bisa nggak makan, ya nggak bisa, udah saya stop jam 5 nggak makan, nggak minum, stop. Sampai jam 5, jam 9, jam 10 sama tidur saya minum 1, kan perut saya kosong. Nah, 1. Nah, saya udah punya bayangan besok saya subuh mau minum 1 lagi kan perut kosong. Jadi perut kosong loh. Justru nggak bahaya ini. Karena apa? Ya perut kosong, dia bilang kan saya baca Halodoc apa saya lupa itu. Akhirnya saya subuh saya minum 1. Saya tidur lagi karena udah susah tidur waktu itu. Saya coba tidur lagi, bisa tidur saya. Terus jam 8 mulai enak itu. Mulai doyan makan tuh baru dikit bisa makan. Saya seneng dah. Maaf, saya bisa makan sedikit. Saya nggak berani banyak. Saya bisa makan. Kemudian pola ini saya ikuti terus, saya berminggu-minggu, berbulan-bulan, pada malam jadi waktu sebelum tidur jam 9, jam 10, 1. Jangan makan apa-apa ini. Sampai pagi subuh minum obat 1 lagi, jangan makan apa-apa. Sampai nanti jam 8 baru makan. Itu ternyata mulai ada reaksi itu. Saya bayangkan sebulan aja. Saya udah mungkin kalau di persentase sudah 30% tuh. Mulai betul makan saya itu. Wah, saya senang sekali itu. Berarti ininya apa? Polanya. Kemudian ketika kita dalam proses penyembuhan tadi udah ketemu, makan harus dijaga. Memang saya dulu makan, wah apa-apa tak makan, saya nggak peduli waktu memang pengen makan, tapi nggak bisa perut kita. Nah, gitu. Akhirnya saya makan hanya nasi lembek waktu itu, nasi lembek lah, nggak usah bubur, lembek aja, jangan terlalu keras nasinya. Kemudian sayurnya sayur bening aja, sayur oyong atau labu siam aja udah itu. Kemudian saya lauknya telur putih. Itu selama itu. Jangan coba-coba ya kondisi asam lambung itu makan sembarangan, makan pedas,
makan santan, sayuran yang berat-berat, wah udahlah tambah masalah itu nanti. Makan yang berat yang terbuat dari ketan misalnya, wajik, jadah, lupis, kemudian makanannya berat lagi. Sementara jangan dulu, itu kalau makan tua, coba makan malam, wah nggak bisa tidur saya, ngalamin juga itu. Ini lupis kok enak betul, malamnya saya nggak tahu, tadi saya makan apa, oh saya baru ingat ternyata lupis itu ke perut juga sangat kurang baik jika dikonsumsi pada saat asam lambung. Jadi asam lambung ini menurut saya seperti itu pengalaman saya, cara mengatasinya. Namun demikian pasien cuci darah kan berbeda-beda kondisinya, itu monggo saja. Tapi intinya cuci darah ketika itu asam lambung kambuh, menurut saya kok minum apapun kurang cocok, kurang tepat. Perbaiki dulu sampai bisa. Kalau enggak buang duit, tambah masalah itu. Saya ngalamin ini. Jadi ini pengalaman saya, ini maaf nih buat saya mau ngajarin, pengalaman saya seperti itu. Jadi perbaiki dulu asam lambungnya baru. Sekarang saya alhamdulillah udah nyaman, udah enak sekali nih. Makanya saya sekarang kalau mulai kambuh dikit, saya udah tahu nih mulai agak naik asamnya, mulai itu asam lambung minum satu. Ya tadi tetap malam minumnya sebelum tidur. Inilah pengalaman saya tentang cuci darah ketika kita menghadapi asam lambung. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.